Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulan Prasatya Asahri dengan NIM F1B022027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penghantar Konduktor. Selamat menyaksikan. Apa sih itu konduktor? Jadi, konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karakteristik bahan konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya, logam bersifat konduktif. Karakteristik bahan konduktor ada 4. Yang pertama, karakteristik mekanik. Karakteristik mekanik adalah perubahan bentuk dari suatu benda padat akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, karakteristik listrik, menunjukkan kemampuan dari konduktor terhadap arus listrik yang melewatinya. Yang ketiga, kapasitas penyaluran arus, kemampuan penghantar untuk dialiri arus listrik tanpa mengakibatkan perubahan bentuk. Dan yang keempat adalah daya hantar panas, jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu kcal per m jam derajat Celcius. Sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar listrik. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Yang kedua, koefisien temperatur hambatan. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Yang ketiga, daya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Yang ketiga, daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kcal per jam derajat Celcius. Yang keempat, timbulnya daya elektromotoris termo. Daya elektromotoris termo dapat terjadi lebih tinggi, sehingga dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun sangat kecil. Klasifikasi bahan konduktor. Klasifikasi bahan konduktor berdasarkan komposisi komponen. Yang pertama ada kawat logam biasa. Kawat logam biasa adalah benda yang terbuat dari logam yang memiliki tekstur panjang dan lentur. Kawat logam biasa merupakan benda penghantar listrik yang baik. Yang kedua, kawat logam campuran. Sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain yang berguna untuk menaikkan kekuatan mekanismenya. Yang ketiga, kawat lilit campuran. Kawat lilit campuran merupakan kawat yang komposisi lilitannya terdiri dari dua jenis logam atau lebih, yang dipadukan dengan cara kompresi, peleburan, salting, atau pengelasan, welding. Selanjutnya, klasifikasi bahan konduktor berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada kawat padat atau solid wire. Berpenampang bulat. Kawat padat atau solid wire berpenampang bulat atau biasa disebut penghantar pejal atau solid, merupakan penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi. Yang kedua ada kawat berlilit atau standard wire. Kawat berlilit adalah kawat yang terdiri dari 7 sampai dengan 61 kawat padat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan konsentris. Yang ketiga ada kawat berlongga atau hollow konduktor. Kawat berlongga adalah kawat yang dibuat dengan desain memiliki rongga yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang besar. Yang keempat, kawat serabut. Kawat serabut banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau dan sempit. Jenis kawat ini biasanya digunakan untuk alat-alat portabel, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Yang terakhir ada klasifikasi bahan konduktor menurut bentuk fisiknya. 1. Konduktor telanjang. Konduktor telanjang merupakan konduktor yang bagian luarnya tidak diisolasi. Yang kedua, konduktor berisolasi. Konduktor berisolasi merupakan
konduktor telanjang yang pada bagian luarnya diisolasi sesuai dengan peruntukan tegangan kerja isolasi adalah bahan yang berfungsi untuk menyekat, misalnya antara dua penghantar. Bahan penyekat yang sering ditemui dalam teknik listrik adalah plastik, karet, kayu, dan lain sebagainya. Contoh dan penjelasan terkait dengan jenis-jenis konduktor berisolasi diantaranya: yang pertama, kabel NYA memiliki inti tunggal berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel. Yang kedua, kabel NYM memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna putih atau abu-abu. Kabel ini ada yang berinti 2, 3, atau 4. Yang ketiga, kabel NYAF merupakan jenis kabel fleksibel yang memiliki penghantar tembaga serabut berisolasi PVC. Yang keempat, kabel NYY memiliki lapisan isolasi PVC biasanya berwarna hitam. Jenis kabel ini ada yang berinti 2, 3, atau 4. Yang kelima, kabel NYFGBY biasanya digunakan untuk instalasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran, dan pada tempat-tempat yang terbuka di mana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan. Yang keenam, kabel ACCR merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi. Yang terakhir ada kabel AAC terbuat dari aluminium, magnesium, silikon, campuran logam, keterhantaran elektris tinggi yang berisi magnesium silicate untuk memberi sifat yang lebih baik. Itulah presentasi dari saya mengenai penghantar konduktor. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.